Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Di luar haleluya. Di luar haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan siang ini saya beri judul Iman Perempuan Sakit Pendarahan. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Injil Markus pasal 5. Ayat 25 sampai ayat 34. Kita akan baca ini bergantian, yang ganjil pria, yang genap wanita. Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Pria lebih dulu, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih, cerita ini adalah bukan cerita yang biasa-biasa saja, tetapi sebuah cerita yang spektakuler, cerita yang menarik perhatian dan mencolok mata. Itu sebabnya cerita ini ditulis bukan hanya di Injil Markus saja, tetapi juga di Injil Matius dan Injil Lukas. Kita bisa membaca Injil Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22 dan Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48. Cerita ini kita sudah banyak mengetahuinya, Saudara, yaitu cerita tentang Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Perempuan ini mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita bisa bayangkan, Saudara, orang mengalami sakit 12 tahun. Betapa menderitanya perempuan ini, Saudara. 1 tahun itu 365 hari atau 52 minggu. Coba kali 12 tahun, berapa lama perempuan ini mengalami sakit pendarahan. Dia, Saudara, sudah berobat kemana-mana. Berbagai cara pengobatan telah dia jalani sampai habis hartanya. Tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh, malah semakin memburuk. Salah enggak, Saudara? Kalau orang sakit, dia punya harta, dia punya uang, dia berusaha untuk sembuh dari sakitnya, dia keluarkan segala yang dia miliki, tidak salah. Tidak salah. Perempuan ini, dia mengalami sakit pendarahan yang lama 12 tahun.
Dia berusaha bagaimana dia bisa sembuh sakit pendarahan ini, saudara. Dia datang ke berbagai tabib. Tabib A dia datangi, tabib B, tabib C, dan seterusnya. Berbagai macam tabib dia datangi, saudara. Sampai harta dan uangnya habis, penyakitnya belum sembuh. Bahkan dikatakan malahan semakin memburuk. Betapa menderitanya perempuan yang sakit pendarahan ini, saudara. Ada 4 hal yang dialami oleh perempuan ini. Yang pertama, secara sosial dia dikucilkan. Dikucilkan itu artinya diasingkan atau dibuang. Ini secara sosial dia mengalami sanksi sosial. Dengan sakitnya dia dikucilkan, dia diasingkan, dia dibuang. Kenapa saudara? Sampai dia mengalami sanksi sosial. Karena perempuan itu hidup di masa di mana hukum Musa yang berlaku. Yaitu hukum Taurat. Isi hukum Taurat saudara. Bila perempuan mengalami sakit pendarahan, mereka disebut najis. Artinya mereka tidak boleh disentuh dan tidak boleh menyentuh. Barang siapa yang kena sentuh oleh perempuan sakit pendarahan, maka najislah orang tersebut, saudara. Bahkan semua barang yang disentuh menjadi najis. Ini hukum Taurat yang berkata seperti ini. Dan perempuan dia mengalami sakit benar. Dia menjadi orang yang najis. Lalu sanksi sosial dialami. Dia dikucilkan. Diasingkan. Dia dibuang, saudara. Orang tidak mau bertemu dan menyentuh perempuan yang sakit pendarahan ini. Bayangin saudara. Waktu negara kita baru mengalami COVID-19. Baru mengalami ya, kalau sekarang kan dianggap biasa. Kita lihat orang-orang yang kena COVID-19. Dia sudah sakit. Tapi dia juga kan dikucilkan, benar tidak? Saudaranya gak boleh melihat, bapaknya gak boleh, anaknya gak boleh melihat. Lalu makanan di bawah pintu. Dikasih. Saya ngobrol dengan orang yang sakit, saudara. Yang berat orang mengalami sakit COVID pada awal negara kita mengalami, bukan sakitnya, bukan. Tetapi waktu orang keluarga mengucilkan dia, itu yang paling sakit. Makanya waktu dia mengalami itu dia ingin mati cepat saja, dia ingin mati, dia dikucilkan saudara. Seperti orang ketemu dengan orang yang najis, sama seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan. Dia mengalami sanksi sosial. Dikucilkan. Karena apa? Karena dia dianggap najis. Kedua saudara, secara medis tubuhnya lemah karena kekurangan darah. Kita bisa bayangkan seorang perempuan yang setiap hari keluar darah. Dan selama 12 tahun darah itu tidak pernah berhenti keluar dari tubuhnya. Coba bayangkan betapa lemahnya fisik dan tubuh perempuan itu. Ini yang dialami perempuan yang sakit pendarahan. 12 tahun dia tidak pernah berhenti keluar darah. Dia berhenti keluar darah, saudara. Sampai tubuhnya menjadi lemah. Ketiga, saudara, secara ekonomi dia mengalami harta dan uangnya habis. Tadi saya katakan, dia punya harta uang, dia tidak salah berusaha sembuh dari sakitnya. Dia datang ke berbagai tabib. Berbagai macam cara pengobatan dia sudah jalani, saudara. Sampai uang dan hartanya habis. Secara ekonomi dia sudah tidak punya apa-apa. Dia menjadi orang yang miskin karena hartanya habis untuk berobat, saudara. Dan yang keempat, secara rohani dia tidak bisa
beribadah. Kenapa dia tidak bisa beribadah? Karena dia tidak boleh kumpul dengan orang. Dia tidak boleh bersatu dengan orang. Waktu dia sentuh orang, orang itu menjadi najis. Itu sebabnya dia dikucilkan, saudara. Dia tidak bisa beribadah. Kalau sekarang kesempatan enggak ibadah karena COVID. Terbalik, saudara. Terbalik. Perempuan ini dia tidak bisa beribadah karena dia sakit. Sekarang tidak, belum sakit COVID, dia sudah takut COVID. Lebih pilih dia tidak beribadah daripada beribadah kepada Tuhan. Perempuan ini dia secara rohani mengalami, saudara. Dia tidak bisa beribadah, dia tidak bisa ikut persekutuan karena dia tidak boleh bertemu dengan orang. Puji Tuhan, saudara. Perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Lalu timbul imannya. Dan dia berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Waktu dia dengar berita tentang Yesus yang banyak melakukan mujizat, yang banyak bangkitkan orang mati, yang menyembuhkan orang yang sakit. Bangkit imannya, saudara. Lalu dia berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia mengalami kesembuhan seketika itu juga. Karena dia menjamah jubah Yesus. 12 tahun sakit pendarahan. Dengan menjamah jubah Yesus, sakit pendarahannya berhenti dan dia sembuh seketika dari sakit pendarahan selama 12 tahun. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari iman perempuan yang sakit pendarahan ini? Apa, saudara? 12 tahun dia menderita sakit pendarahan. Semuanya habis, saudara, habis. Dia dikucilkan. Orang tidak bisa bertemu dengan dia. Orang yang menyentuh dia jadi najis, dia juga menyentuh orang jadi najis. Tetapi waktu dia dengar berita tentang Yesus, timbul imannya. Asal kujamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Seketika itu dia sembuh dari sakit pendarahannya. Apa pelajaran iman yang kita bisa lihat dari perempuan yang sakit pendarahan ini? Ada 3 hal, saudara, yang kita bisa pelajari dari iman perempuan yang sakit pendarahan ini. Yang pertama, perempuan ini ada tindakan iman. Di mana tindakan iman yang kita lihat dari perempuan ini? Kita membaca Markus 5 ayat 26 dan 27. Tampilkan, saya akan bacakan 2 ayat ini. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Di mana kita lihat tindakan imannya? Di sini, saudara. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Orang waktu itu begitu banyak, saudara, mengikuti Yesus. Kemarin mereka mengikuti, saudara. Dan dia perempuan yang najis. Di tengah orang yang berdesak-desakan, tindakan iman perempuan ini ada, saudara. Dia menyerobot orang-orang yang berdesakan itu. Lalu dia jamah jubah Yesus. Lalu dia sembuh dari sakitnya. Bayangin, saudara. Tubuhnya lemah. Dia tidak berdaya. Dia lihat orang berdesak-desakan untuk melihat Yesus. Dia serobot orang yang berdesak-desakan. Lalu dia jamah jubah Yesus. Dia mengalami kesembuhan. Ini tindakan iman yang dilakukan oleh perempuan yang sakit pendarahan ini. Kita belajar di sini.
iman itu tidak boleh berdiam. Iman itu tidak bisa pasif, saudara. Iman itu harus disertai dengan satu tindakan, baru kita bisa lihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dari mana iman perempuan yang sakit pendarahan ini? Kita, saudara, melihat di dalam ayat 27 bagian A. Perhatikan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dari mana perempuan ini timbul imannya? Dari sini. Dia dengar berita-berita tentang Yesus. Berita tentang Yesus berbicara daripada firman Tuhan. Waktu dia dengar firman Tuhan, timbul imannya. Dia ambil tindakan dari imannya. Dia jamah jubah Yesus. Dia mengalami kesembuhan seketika itu juga. Saudara,